Mama Tia, kok ini pizzanya keras ya gitu. Oh, iya. Awal bikin. Terus aku apa ya, gimana ya biar empuk lah, ganti Apa aja. jangan-jangan Bu ketika ditanya si Ibu apa namanya kok keras? Jangan Ibu dalam hatinya saya kan suka yang keras. Pendapatan awal itu berapa sih? Pak Haji deh. Pasti nggak tahu kan? Pendapatan awal ya Oh tahu ya. nggak nyampe 50 lah. Kalau motivasi saya itu untuk berwirausaha itu pertama itu harus menyiapkan mental Mental. untuk berjuang itu Agar tidak mental. agar tidak mental. Karena Oke. kalau mentalnya itu masih sedikit itu nanti takut mental. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ansor Banser dan seluruh netizen pemirsa Ansor Banten channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa karena kebetulan juga istimewanya tidak hanya sendirian, bintang tamu kita datang berdua bersama istri tercinta. Siapakah beliau-beliau ini nanti kita akan coba baca, tetapi ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. UMKM itu berdiri tidak hanya perkara mentalitas, juga perkara solidaritas. Solidaritas itu dibangun dari teamwork yang baik. Teamwork yang baik kadang cukup hanya dilakukan oleh dua orang. Dua orang spesial, yang pertama adalah suami dan istri. Apa artinya suami tanpa istri dan apa juga artinya istri tanpa suami. Nah, hari ini UMKM ini yang hadir kali ini adalah pelaku usaha mikro yang memang betul-betul solid begitu. Nah, tanpa berpanjang-panjang sepertinya, mari kita sambut dengan sangat-sangat ramah, dengan sangat-sangat riang, gembira dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Oke, alhamdulillah. Ibu sebelum dan Bapak kita tanya-tanya, Siap. boleh memperkenalkan diri, boleh. Silahkan mulai dari Bapak atau ibunya dulu. Ya, ibunya dulu. Oh, ibunya dulu. Ladies first, oke. Mangga Ibu. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih. Heeh. Nama saya Siti Badiah. Siti apa Bu? Siti Badiah. Oke, Siti Ya, Badiah. bukan Badriah ya. Ah, Ya, Siti Badiah asli lahir di Merak. lahirnya di Merak. Merak. Oke. Eh, Keseharian Keseharian ya biasa ibu rumah tangga. ibu rumah gitu. tangga dan bikin ini ya, makan makanan ya. Ya, Makan sangat makanan. suka sekali memasak. Oke. Silakan si bapaknya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Muktafin. Mm-mm. Biasanya kan di Merak dipanggilnya Haji Tafin. Haji Tafin. Saya lahir 18 Juli 78, lahir di Kebumen. Merantau di Merak itu sekitar tahun 97. Oke. Oke Bapak dan Ibu, Siap, siap. itu perkenalan kita ya, Ibu Haji, Bu Haji. Kalau biasanya suaminya Haji itu ibunya suka ke Bu Haji gitu. Ya, biasanya Jadi- dipanggilnya Bu Haji. Iya, iya kan biasanya gitu ya. Jadi Ibu Badiah ya, Iya. dengan Pak Haji Tafin. Siap. Oke. Pak Haji Tafin ini bersama istri. Ya, istri tercinta. Istri tercinta, satu-satunya. Satu-satunya. Tidak ada gandengan yang lain. Nggak ada. Oke. Oke, Pak Haji dan Bu Haji, kebetulan alhamdulillah banget sudah menyempatkan waktu hari ini. Terima kasih Alhamdulillah. sudah datang ke studio Ansor Banten. Hari ini kita akan bicara banyak soal produk-produk UMKM, terus Bapak dan Pak Haji dan Bu Haji ini kan punya produk sendiri. Nah, ini boleh kita kenakan sahabat-sahabat sekalian bahwa Pak Haji Tafin dan Bu Haji Badiah ini punya produk yang namanya adalah Azmia Food. Ya. Nah, ini Azmia Food, saya juga nggak tahu ini bentuknya, makanannya apa dan lain-lain. Nanti coba akan dijelaskan mungkin oleh back to back ya, mungkin Ya, boleh ya. Pak Haji dulu atau Ibu dulu. Yang pasti apa sih sebetulnya Azmia Food itu? Kapan berdirinya? Terus berdirinya apakah memang sebelum ketemu Ayang gitu ya? Ataupun memang misalkan berdirinya ini pas udah punya anak atau mungkin justru sebelum jauh-jauh sebelum itu? Mangga. Siap, siap. Dari Ibu atau Bapak dulu lah. Tadi sih Ibu ya. Oke.
Awalnya itu memang saya itu kenal istri saya itu ya kenalnya mah kenal nggak kenal karena emang tadinya sering ketemu di momen itu yasinan apa itu grup Kebumen tuh ya. Oke, ya. Kebumen tuh bapaknya itu kebetulan orang Kebumen. Oh, bapaknya. Sering itu malam Jumat tuh yasinan keliling di mana gitu. Akhirnya tahu bapaknya itu punya anak perempuan 2. Perempuan 2 ya. Kisahnya mah panjang gitu. Kisahnya panjang dari tahun 97 ngelihat agak suka gitu. Oke. Agak suka. Agak ya. Agak-agak suka. Tapi pas nikah suka banget. Oke. Itu tahun 7 apa? Tahun 97. Tahun 97 ya. Iya. Oke. Akhirnya ketemu sama si ibu. Akhirnya ketemu pas kebenaran dibawa sama ibunya mondok ke Kediri dulu itu. Ke Ploso. Ke Ploso. Oh, oke. Ke tempatnya Gus Kausar. Al-Falah. Mampir ke rumah dulu. Oh gitu. Rumah dulu. Ibunya sempat ngucap juga. Gimana katanya? Jadi menantu saya 1 karena gitu. Oh gitu. Kalau bisa jadi menantu saya 1 itu saya belum tahu itu. Kalau belum tahu kalau ternyata masih ada hubungan saudara gitu. Cuman agak jauh gitu. Saudara mbah sama mbah gitu. Udah agak jauh. Pas saya merantau ke Merak, ketemu lagi. Ketemu lagi di Merak. Ya, tapi ketemu ya kenal nggak kenal karena emang belum kenalan. Oke. Belum kenalan. Hanya tahu muka nggak tahu nama ya? Tahu muka, nama tahu. Oh, nama tahu ya. Nama tahu, cuman ngobrol nggak pernah. Oke. Malu mungkin. Masih malu-malu gimana gitu. Malu-malu tapi mau sebetulnya. Malu-malu tapi mau ya. Berarti ya berani nggak berani saya nekatkan untuk mencoba melamar face to face lah. Oke. Mencoba ngelamar, mau nggak jadi istri saya gitu. Tutup poin aja begitu bilang. Satset lah ya. Iya, satu tutup poin. Malah balik nanya, emang Mas Tafin mau sama saya? Oh iya. Waktu itu Iya. itu istilahnya itu pucuk dicinta ulang pun tiba. Alhamdulillah. Artinya tahun berapa menikah? Menikah tahun 2005. Oh, setelah 97 cukup perjalanannya panjang. Akhirnya memutuskan menikah di tahun 2000. Tahun 2005. 2005. Akhirnya sekarang sudah dikaruniai berapa anak? Alhamdulillah dikaruniai 3 anak. 3 anak. Laki-laki. Yang pertama laki-laki 19 tahun. Yang kedua 15 tahun masih di Tegalrejo Magelang. Oh, Tegalrejo, ya. Yang ketiga. Nah. Jadi itu kisah perjalanan cinta ya. Iya. Nah, saya mau tanya soal kisah perjalanan Azmia Food ini dari si ibunya deh. Sok. Pertama tuh dari pahit dulu ya. Biasalah setiap orang tuh ada cobaannya masing-masing. Iya, baik. Dulu kami tuh usahanya sembako gitu. Sembako, jualan kebutuhan sehari-hari ya. Apa kelontong ya namanya ya? Kelontong. Nah, ya kena apa ya? Ada musibah lah gitu, musibah kemalingan gitu. Iya, kebobolan. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Anak-anak masih saya kecil, lagi 2013. hamil anak kedua. Anak kedua, oke. Kedua sekitar 2011 enggak. Udah lahir lah. Ya. Kan sekitar 2011 2012-an ya. Oke. Iya, itu sampai 3 kali. Akhirnya ya habis. Kena maling itu 3 kali. Sampai 3 kali. Di warung itu. Warung pas itu. baru datang belanjaan, rokok-rokok, bal-balan. Malamnya, waduh. Oke. Katakan. Nah, ya. Jadi kan ada hasil buat bayar utang, buat bayar Oke. utang. Jadinya ya begitulah. Jadi barang yang nggak ada, uang pun ya sedikit kayak gitu. Oke. Nah, terus anak-anak masuk SD, udah masuk SD, ya lumayan lah biayanya gitu. Nah, saya ini ada apa namanya inisiatif gitu ya. Ide. Ini uang dari suami, masa ya mandek doang di sini gitu. Harus putar otak lagi gimana caranya gitu bisa menghasilkan gitu. Akhirnya cobalah jualan gitu. Pasti malu lah awal, pasti malu. Pasti oke. Mental diuji, fisik juga harus bangun jam sekian gitu lah. Nah dari situ apa ya namanya baru mikir-mikir gitu. Apa akhirnya digabung lah nama kedua anak. Kedua anak itu. Yang ketiga belum lahir. Nah, jadi kedua dulu. Yang pertama tuh dipanggilnya Azmam gitu ya. Jadi dipanggil Aznya aja. Terus anak kedua tuh Lamia gitu. Namanya Lamia. Oke.
ambil dari tengah ke belakangnya jadi Mia gitu ya. Oke. Jadinya Asmia kayak gitu. Jadi akhirnya Azmia. Asmia. Nah, nggak kepikiran tuh nanti yang ya tuh apa ya anak ketiga. Kalau ada anak ketiga gimana gitu. Belum. Nah, jadi nama Azmia itu diambil dari dua suku kata dari panggilan nama dua anak, yang pertama dan yang kedua. Iya. Yang pertama yang kedua Mia. Akhirnya gabunglah menjadi Azmia. Azmia, iya. Nah, awalnya Bu, Pak Haji, Azmia ini hanya fokusnya di wilayah apa nih? Misalkan kue snack atau gorengan atau apa sih sebetulnya? Awalnya awal-awal berdiri sampai pada akhirnya ini aneka snack kan semuanya ya. gitu. Awalnya gimana tuh? Apakah usahanya gimana? Terus kami kan mencoba untuk bikin jajanan taruh di koperasi sekolah. Oke, sejenis apa jajanannya awalnya? Kayak martabak mini. Oh, martabak mini ya. Pizza mini kayak gitu yang jajanan anak sekolah lah seperti itu. Puding. Ya baru itu aja, baru 3 macam waktu itu. Ya terus kan liburan ajak anak-anak lah ke mall gitu. Anak-anak tuh sukanya sama pizza gitu. Oh, pizza. Oke, Iya, pizza. suka banget sama pizza. Duh capek juga lama-lama bolak-balik ke sana pengennya pizza, ya udahlah bikin gitu, coba aja gitu ya. Bikin yang agak besar gitu, loyangan gitu ya, bukan dipotong-potong kecil-kecil gitu, enggak. Oke. Di posting lah di grup wali sekolah. Wali murid ya. Iya. Iya di situ. Mau sih kirim ya ke rumah aku gitu. Jadi akhirnya mulai dari situ, Iya, dari situ. timbullah kemudian Azmia mulai berkembang produknya ya, jenis produknya. Awalnya cuma jajanan anak-anak gitu, akhirnya nyoba karena ya udah sometimes kan kita bawa anak-anak buat liburan, udah ke mall gitu. Ternyata nyari-nyari ternyata ketemu apa namanya tuh makanan pizza. Akhirnya dari situlah mungkin terkenal produk Azmia ini. Semakin banyak pesanan barangkali mungkin akhirnya kita harus bikin brand deh gitu tuh. Gitu nggak? Iya. Nah Bu, dulu awal-awal jualan itu cuma dibikin dari rumah, kemudian dititip di sekolah. Iya. Nah, anak juga ikut jualan. anak ikut jualan, Iya. tapi Sekolah sambil bawa. begitu ya. Iya. Tapi hebat sih, hebat. Maksudnya tuh itu mandiri banget dan nenamin sikap wirausaha dari sejak dini ya Bu ya. Nah Bu, sekarang Azmia itu udah punya berapa produk? Enggak kehitung ya. Banyak banget ya. Banyak Ya banget. seperti Oke. di gambar itu. Kalau harian produksinya apa aja? Harian tuh yang Sesuai paling pesanan mahal biasanya. Kalau sekarang Iya. ada nggak sih showcase ataupun misalkan tempat jualannya? belum ada. Oh, tapi usaha rumahan, Iya, oke rumahan. Tapi orang kalau mau dia pesan di dibikin, ya. kita. Dipesan dulu baru dibikin gitu. Jadi nggak Oke. ada udah jadi dulu gitu. Iya. Enggak. Nggak dipajang. Oke. lah. Nggak dipajang gitu. Nah, Bapak Haji dan Ibu Haji, tadi kita bicara soal produk. Awalnya cuma jajanan anak-anak yang dititip ke sekolah, akhirnya nyoba ngembangin usaha kan. Nah, terus memulai bikin sesuatu produk yang itu hasil observasi karena ngajak jalan anak nih Iya. ke mall karena kita liburan lah ya gitu. Nah, akhirnya ketemu inspirasi, orang-orang tuh seneng deh kayaknya bikin apa tadi tuh pizza ya. Iya. Nah, bikin pizza ini coba bikin pizza, kemudian juga setelah diposting banyak yang pesen tuh Bu ya. Betul. Banyak yang pesen. Akhirnya mereka nyobain tuh. Nyobain order lah ya. Iya. Order akhirnya enak juga ini. Mamahnya Mia ini. Iya. Akhirnya Iya, benar. udah pesen lagi gitu. Nah, Bu, ngomongin itu kan kita akan bicara soal perbedaan ya. Oh, ini mah menurut si Bapak aja. Si Ibu kan yang masak kan? Iya, Ibu. Oke. Nah, saya mau tanya nih. Menurut si Bapak, Yap. jangan gara-gara masakan si Ibu dibilang misalkan gak enak, takutnya dimarahin. Jangan kan? Ya, jangan Pak Haji ya. Nah, maksudnya menurut si Bapak apa sih yang membedakan pizza sang istri tercinta Iya. dengan pizza-pizza yang lain? Siap. Jadi kalau pizza bikinan istri itu ada rasanya beda. Ada manis-manisnya? Manisnya, ya. Ada rasa cinta? Gitu.
manis asam asin kumplit lah. Oke. Emang yang enaknya itu karena emang bikin kenyang. Bikin. Oh iya, makanan semuanya bikin kenyang, Pak Haji. Rotinya tebel. Oke, tebel ya. Kalau pizza terus tipis tuh. Oke. Peng tuh. Dia tebel. Oke. Ya. Tapi kayaknya saya curiga-curiganya ini kayaknya saya dibawain sampel pizzanya nggak sih? Ada. Oh, nah nanti kita cobain ya, boleh ya Bu ya? Boleh, siap. Nah, Bu, akhirnya tadi perjalanan ya menghantarkan Ibu di titik sekarang. Dari mulai si Bapak tadi usahanya kena musibah, kena colong dan lain-lain, 3 kali berturut-turut. Tapi pada akhirnya si Ibu juga mikir, saya nggak bisa berpangku tangan nih. Saya bantuin suami sampai di titik sekarang. Di tahun 2025. Nah, tadi bicara soal apa namanya tuh produk ini, tentu pembedanya tadi katanya ada manis-manisnya karena ini buatan istri saya gitu. Nah, ada nggak sih kayak misalkan ketemu reviewers ataupun wali murid yang nge-review kan biasanya udah makan tuh, Bu misalkan enak nih, ada nggak Bu? Ada. Cuma yang saya masih berkesan banget gitu ya. Ada temen masih tetangga kampung, yaitu bisnis brownies terkenalnya. Bisnis brownies, oke. Dan kue ulang tahun. Dulu terkenalnya followersnya juga banyak gitu di Facebook. Gitu. Nah dia itu yang pertama review itu. Review ya. Langsung di Facebook. Yang nge-like banyak banget. Banyak banget. Komen banyak banget. Yang mana itu sih orangnya gitu. Iya namanya itu Devi ya. Masih sangat terima kasih banget Teh Devi ya, itulah kemudian di review banyak orang mungkin yang pengen tahu akhirnya jadi langganan. Karena jarang yang bikin pizza di situ, yang jualan pizza tuh jarang. Oke. Gitu. Nah Ibu udah pernah apa namanya tuh? Udah pernah nerima juga nggak? Selain tadi kan reviewnya ada yang bagus, pasti juga kan ada yang jelek gitu. Ada aja tuh yang misalkan ini mah keras gitu. Ada nggak sih? Awal mulanya, awal. Komplain. Keras. Tapi komplain nggak ke saya, ke adik saya. Mama Tia, kok ini pizzanya keras ya gitu. Awal bikin. Terus aku apa ya, gimana ya biar empuk lah. Apa jangan-jangan Bu ketika ditanya si Ibu apa namanya kok keras, jangan Ibu dalam hatinya saya kan suka yang keras. Oke, kita jantai aja ya, relax ya. Nah, oke Bu, ngomongin tadi produk, akhirnya Ibu bermetamorfosa dari mulai produk karena masukan-masukan tadi, review tadi, akhirnya terus diperbaharui, terus diperbaiki nih produknya, akhirnya sampailah orang merasa puas, nyaman dan merasa satisfying banget gitu, puas banget ini dengan produknya. Nah, menurut si Bapak, apa sih keunggulan dari Azmia Food? Mau dia pizzanya, mau dia snack-snack yang lain? Kalau menurut saya itu keunggulan dari Azmia Food itu, dari rasanya itu beda dengan yang lain gitu. Beda dengan yang lain, lebih terasa. Keduanya juga kami itu sering membuat itu tipe-tipe pizza yang lain. Kadang ada yang gimana tuh? Order tuh tolong bikin pizza pisang dong. Nah, pizza pisang gitu ya. Isinya banana. Ada lagi order banana sama pisang, apa bedanya ya? Bedanya di bahasa doang. Bahasa doang. Oke. Order pizza banana dong. Apa itu pizza banana, Bu? Akhirnya mikir ya. Ngulik lah. Kita coba muter-muter. Oh, kayak gini bikin. Lagi order saya order pizza banana tapi jangan pakai pisang. Nah, bingung gitu. Order banana tapi nggak pakai pisang. Oke. Jadi bingung lagi. Maksudnya gimana nih? Udah bikin aja, jangan dikasih pisang. Oh gitu. Karena mungkin pisangnya tuh nggak ditopping kali, dimasukin ke dalam adonannya kali. Enggak, pisangnya bentuk pisang. Pisang dipotong-potong emang nggak jelas itu yang maksud sih kayaknya. Ya. Nah, oke, kita bicara keunggulan. Tadi apa namanya tuh rasanya, karena gini ya. Saya tuh selalu percaya Bu bahwa tangan itu akan selalu membuat perbedaan rasa. Benar. Iya kan? Walaupun resepnya sama, beda. Resepnya sama, hasilnya beda. Bahkan satu wajan sama. Iya. Itu dengan tangan yang berbeda, sentuhan yang berbeda itu pasti rasanya beda.
Iya, betul. Ya kan Pak? Betul. Si Bapak mah betul-betul baik nih. Karena kan merasa kan pernah ngelihat racikan sama, bumbu yang sama, Oke. jadi beda. Beda ya? Satu batat, yang satu enggak. Oke. Nah, Bu, ada nggak sih si Ibu tuh biasanya kalau bikin makanan itu siapa yang pertama kali icip? Pasti suami. Pasti suami ya. Tapi handal ya, review handal ya. Korban tester. Oh, tester ya. Korban tester. Jadi coba manggilnya Abi atau gimana? Ayah. Ayah. Ayah cobain. Saya mah takut sambil dipelototin doang gitu. Enak nggak? Oh, enak nih, enak gitu. Tapi enggak lah ya. Tapi Beneran enak, aku bilang enak. Oke. Kalau kurang bumbu ini Bu. kurang lagi. tapi waktu dia ngomong kayak gitu nggak marah kan? Alhamdulillah. Enggak ya. Lain mah biasa. Oh iya. Tolong jangan curhat ya. Oke, Pak Haji dan Bu Haji ini goks banget ya. Nah, kita bicara soal apa namanya itu tadi keunggulan produk kita sudah, sejarah sudah. Nah, kita bicara modal. Ibu nih, Bu Haji kan dapat uang setoran nih dari suami kan setiap atau bulan atau minggu atau terserah lah. Itu tuh akhirnya ibu mikir buat muter. Ini awal modal usahanya itu berapa sih sebetulnya? Cuma sedikit ya orang dulu itu cuma Kita bicara awal ya modal itu ya. Awal itu. Enggak nyampe 500. Nggak nyampe Nggak 500. 500, Nah, ya. kalau dihitung sampai sekarang, modal sekarang itu berapa? Modal sekarang ya masih segitulah sekitar. Kalau udah belinya kardusan nih. Iya, Dulu belinya kiloan, sekarang Oke. Berarti modalnya mungkin sudah dari 500 jadi sekarang sudah 5 juta. alhamdulillah. Mungkin ada ya. Karena tadi tuh belanjanya kan kita banyak kali ya. Iya. Oke. yang bagian belanja tuh ayahnya. Kayaknya ya. Oke. Nah, Bu, tadi belanja apa modal. Nah, sekarang kita bicara pendapatan. Awal nih. Kita ngomongin awal ya. Iya, siap. Pendapatan awal itu berapa sih? Pak Haji deh. Pasti nggak tahu kan? Pendapatan awal ya Oh, tahu ya? nggak nyampe 50 lah. Awal, Iya, bicara awal. awal buka itu pisah mini itu kecil itu. Nggak nyampe. Lambat laun anak bawa, terus keponakan bawa ke sekolahan, itu mulai meningkat di atas 50. Oke. Setelah dipromosikan sama tadi teman TDV ya? makin ini order makin banyak. Makin banyak. Alhamdulillah. Nah, akhirnya kalau dulu income-nya 50 atau sampai 150, kalau sekarang hitungan terserah deh, mau 1 bulan boleh, mau per mingguan. Biasanya ibu ngerekap itu per bulan apa gimana? Per hari? Per hari. Iya. Per hari berapa? Per hari itu dulu ya. Ah, Dulu itu 350 itu lagi sepi. dulu itu ya? Dulu sebelum Covid. Wah, jos banget itu. Iya. Soalnya kan loyangan, Om. Oh, lo ya, oke loyangan. Terus 500 itu sedang. Nah, sampai 500 ke atas tuh lagi rame-ramenya. Lagi ramai-ramainya. Nah, kalau sekarang? Sekarang malah Ya, sekarang syukur kebalikannya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang juga Disyukurin aja. alhamdulillah Beda. dijalanin gitu. Maksudnya tuh? Jalanin 500 itu lagi rame-ramenya. lagi rame. Oh, sekarang tuh ya? Iya. Oke, berarti barangkali mungkin apa namanya tuh, kita perlu melakukan strategi penjualan. Iya. Ya, siap. Nah, ngomongin strategi penjualan, Bu, udah apa sih ibu jualnya, apa lewat Facebook atau lewat grup doang atau lewat status WA atau sudah punya? Kalau mau pesan pakai Gojek atau pakai apa namanya Grab ataupun pesan online misalkan dikirim lewat apa? Sudah ke arah sana? Dulu pernah. Dulu Tapi pernah. terus kami batalkan gitu ya. Mungkin khawatir sama pembeli nggak mau ongkirnya terlalu Iya, mahal. oke. Ya, ayahnya yang kirim gitu, cuma 5.000 aja. Oke. Itu juga kalau udah dibilang jauh ya menurut kita. Gitu. Kalau ayah gimana? Dari Merak kan ya, Cilegon nih. Kalau misalkan dari Merak ke Cilegon masih sanggup kirim juga tuh Pak Haji? Masih 10.000 biasa. 10.000 ya, oke. Itu nggak dicoba kan? Biasanya ada di Gojek itu biasanya ada apa nama ya, itu? tarif ya. Iya, Kargo. iya kayak gitu-gitu Iya. sih. Kayak dia ngejemput makanan gitu. Iya. Argo ya. Argo ya. Go. Tapi udah nggak sekarang. Dulu pernah ngeliat, kalau ngeliat kargo sih memang sekitar 38 atau 40 lah dari Merak ke Agak lumayan ya, agak lumayan ya. Ya, cuman kan kami ingin supaya Cepat ini. ini lebih luas lagi jangkauannya. Oke. Tidak memperhitungkan masalah ongkir lah, standar aja lah.
10.000 Merak Cilegon, kalau pertengahan kira-kira 5.000 gitu, karena ingin mengembangkan usaha biar lebih orang-orang tuh lebih mengenal lagi gitu. Oke. Makanya tidak begitu menargetkan ongkirnya sekian, takutnya nanti malah kurang launching ini Oke. produknya, ya, kurang meluas lagi. Kurang hits Iya, gitu kurang ya. hits, ya. Nah, Bu, tadi kita bicara soal gimana sih teman-teman apa si Bapak Haji terus Ibu ini masarinnya lewat akhirnya udah konvensional aja gitu ya. Nah, ada nggak sih orang yang pesen tuh kayak kan ada acara itu biasanya ada apa namanya snack Snack box, ya. ya. Itu banyak juga yang pesen itu Alhamdulillah banyak. dari dinas atau apa? Enggak sih, masih sekitaran teman aja. Biasanya kan kalau orang Pulau Merak mah nggak mau ribet masak ya. Iya benar. Apalagi tahlil gitu udah. Iya benar. Bu Mia ini kirim aja lah katanya saya pesan gitu. Paling gitu-gitu ya. Iya. Oke. Nah, saya nangkepnya ini sesuatu yang keren sih menurut saya karena ini berawal dari sebuah musibah akhirnya menjadi berkah. Iya. Ibunya karena keren gitu. Jangan Pak Haji kan beruntung banget tuh punya Bu Haji kan gitu ya. Syukur, alhamdulillah. Nah, Bu, sementara ini apa namanya berarti penjualan itu adalah konvensional, mereka pesan kita kirim, mereka pesan. Tapi itu rutin banget setiap hari. Rutin Ada setiap aja. hari ada aja. Dan itu keren banget. 100 itu udah pasti Nah, saya mau tanya nih, Siap. Pak Haji dulu naik hajinya setelah menikah apa sebelum menikah? Setelah menikah, baru Setelah kemarin. iya, Baru kemarin. baru Itu- 2024. Nabung. Pertama dulu itu sama guru ya, suruh Iya. kamu daftar haji dulu. Heeh. Nah terus istri gimana bang? Manggilnya bang itu. Ya. Istri nanti kalau kamu sudah pulang, nanti kamu daftar lagi sama istri. Gitu. Oh gitu. Nah, udah daftar sekarang? Alhamdulillah sudah didaftarin istri. Udah. Tunggu berangkatnya. Tapi kan jadi nggak bisa bareng berangkatnya. Oh gitu ya. Iya. Kemarin pas tahun 2024 saya berangkat tuh izin dulu sama istri. Gimana coba izinnya? Gimana nih Bu, dapat panggilan haji? Apa ayah nunggu biaya bareng sama ibu apa enggak? Berangkat aja ya, kata istri kan. Ah, Nggak usah gitu. nunggu ibu. Karena haji itu pertama panggilan, kedua orang itu tidak selamanya sehat gitu. Siapa tahu nanti kalau nggak berangkat tahun depan sakit nggak jadi berangkat. Kata istri. Kemudian saya konsultasi sama kakak lagi yang lain. Sama kakak konsultasi, Kak gimana Kak? Ini saya dapat panggilan haji, apa berangkat, apa nunggu setahun biar bareng sama istri gitu. Udahlah gitu berangkat aja. Suruh berangkat lagi juga sama. Oke. Jadi bingung lagi. Ke istri lagi yang Nah, tanya. sebagai Ibu Kapolda ya. Iya, Ibu Kapolda. Iya. Ibu negara cuma satu. Iya. Gimana ya Ibu? Kalau dua negara repot gitu. Pak. Wah pokoknya berangkat aja. Ibu mah kalau dites sehat insya Allah nanti juga menyusul. Akhirnya Pak Haji itu berangkat dan Iya. pertanyaannya adalah itu tuh hasil nabung dari usaha bareng dari Azmia Food bukan? Dari ayah sendiri sih. Dari warung ya. Oke, Kalau dari haji warung. dari warung. Kalau Kalau dari- nyabut uang ke istri semua. Berarti saya tanya Bu, kemana itu duit Azmia Food? Muter. Alhamdulillah amanah sih. Oh, Ayah no. selalu naruh di tempat Penyimpanan, oke. sini ya, yang tadi belanja di sini ya. Oke. Dan saya tuh menginspirasi banget sih sebenarnya perjalanan kayak begini tuh karena nggak semuanya orang itu bisa ngejaga komunikasi ya. Yep. Karena Azmia Food juga berdiri atas dasar komunikasi yang baik dari Pak Haji dan Bu Insya Allah, Haji. yep. Makanya ini tuh inspirasi banget buat sahabat-sahabat Ansor Banser kalau punya istri itu ya kayak gini harus suprot. Tenang ayah, mama suprot. Ya kan gitu ya. Jadi memang harus disupport. Nah, sebelum kita review makanannya, kita akan coba review ya. Siap. Kita akan apa namanya? Kita minta saran. Ada nggak sih motivasi dari Pak Haji dan Bu Haji? Ini kan kita bicara Ansor, bicara Banser kan anak-anak muda ya dominasinya. Meskipun Pak Haji masih muda, kalau ada lagi di luar rumah kan, Iya. gitu kan? Di luar rumah sudah, di dalam Kalau rumah udah tua. oh iya, karena anaknya sudah 3. Nah kalau di luar kan, apalagi kalau pakai baju Banser kan, wah, sudah. Ya. Nah, apa namanya? Ada nggak sih saran atau motivasi buat sahabat-sahabat Ansor Banser biar bisa berwirausaha? Ada nggak sarannya dari Pak Haji? Kalau motivasi saya itu untuk berwirausaha itu pertama itu harus menyiapkan mental Mental untuk berjuang itu agar tidak mental. agar tidak mental. Karena kalau mentalnya itu
masih sedikit tuh nanti takut mental. Oke. Ya karena ragu-ragu akhirnya yang dijalanin jadi nggak sungguh-sungguh. Beda kalau orang udah bener-bener mentalnya sudah kuat, jadi dijalanin mau untung mau rugi jalanin dulu gitu. Oke. Nanti gimana mental petarungnya, kalau emang mental petarungnya bagus, insya Allah juga kedepannya dikasih kemudahan lah gitu. Oke. Dari Ibu Ya harus bergerak sih. harus bergerak Ya. selain Jangan diem aja. Jangan diam aja. Nah. Oke, bergerak. Oh, bergerak, jangan diem aja, jangan diem aja. Maksudnya itu harus berkreasi. Berkreasi, gitu. inovatif. Betul. Oke. Karena sekarang juga apa namanya, Ansor ini lagi menggalakkan betul bagaimana teman-teman sahabat-sahabat Ansor ini, ayo kita berdikari, kita bergerak, kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Kita ngurusin organisasi, bukan malah jadi urusan organisasi. Iya. Kita harus menghidupi organisasi, bukan malah numpang hidup di organisasi. Saya tertarik dengan Ibu dan Pak Haji ini. Oh, silahkan diminum dulu kopinya sambil kita akan review makanannya. Sok Ibu. Kalau saya mau minumnya nggak itu nih kan nih. Oh gitu. Jadi walaupun pahit terasa manis. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Kalau saya memang kopinya masih pahit, Pak Haji, karena tidak ada pemanis. Ya sudah, tapi nggak apa-apa ya. Oh, aman. Kita coba akan review, boleh Pak Haji yang bukain, Nah, siap. kasih lihat ke sahabat-sahabat yang mana dulu, kita coba akan merasakan itu. Ini pizza, ini bolu. Ah, ini pizza tahu. aja. Nah, pizza berarti di sini. Pizza ini Oh, ini aneka semua. karena produk unggulan Ya. dari Azmia Food adalah pizza. Pizza ya. Makanya ininya apa namanya teh? Slogannya adalah mau pizza dan snack ya Azmia aja. Memang awalnya emang yang paling diunggulkan tuh pizza. Sampai Pizza, saya ya? pun mau order ke istri itu mikir dulu. Oh gitu. Iya. Sering gak Nggak dibikinin, dibikinin masalahnya. Iya. mikirin orang dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Ntar ya, sabar buat orang dulu. Oke. Ini kayaknya seru banget ini. Soalnya adonannya beda dengan adonan pizza, Pak. Beda. Pakainya Adonannya beda. Pakai apa? pakai adonan roti. Pakai adonan roti. Roti plus pelembut. Sampai dulu tuh kami tuh mencoba melembutkan roti itu dengan berbagai apa itulah campuran-campuran untuk membuat roti Oke. empuk itu gimana gitu. Oke, ini apa Bu? Itu Mayones. mayonesnya. Teman-teman, mayones namanya. Iya. Saya tidak sebagai reviewers profesional enggak ya. Ini ada mayonesnya. Terus ini ada apa namanya tuh, sambal saus ya. Iya. Nah, di sini yang saya tunggu-tunggu itu adalah pizzanya. Oke. Menarik. Ini kayaknya jangan kebita Pak ya. Biasanya saya kalau nge-review itu suka banyak gimana ya? Kelihatan kayaknya. Nah, kelihatan lah. Set, kelihatan ya. Ini pizzanya Azmia Food. Yang mau pesan nanti bisa ditulis di sini. Di mana Bu nomornya? Ya. Di nomor HP. Nomor HP-nya berapa kalau mau pesan? 0852 Oke. 8343 3373. Oke, di sini ya. Nanti ditayangin. Ini pokoknya di Pulau Merak, khususnya untuk sahabat-sahabat yang ada di Cilegon. Pak Wali Kota juga harus pesan snacknya ke Azmia Food ya. jangan pesan ke yang lain, Pak Wali. Ayo ke Azmia aja. Bisa yang bulat, bisa yang kotak, berbagai ukuran. Enak yang bulat apa yang kotak? Enaknya yang bulat. Anaknya yang bulat. Iya. Kenapa? Karena awalnya tuh pizza itu emang bentuknya kan bulat. Oh gitu. Ya, jarang ada orang bikin pizza kotak. Jadi adalah keunggulannya tadi kata si Bapak ini teh adalah tebal. Iya. Oke, Bapak Iya. suka yang tebal-tebal ya? Iya. Oke. Saya juga kayaknya suka yang tebal-tebal setelah makan ini. Oke. Kita ini teman-teman mau. Nah, ini kita kasih. Kalau saya kurang suka mayones karena ada asam-asam dan asinnya kan. Iya, benar. Nah, oke. Karena hidup ini harus kayak ini nih, kayak pedas nih. Bismillah, saya cobain Pak ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim.
Kok pedas? Kan pedas. Oke. Ini saya curiga ini resepnya merek-merek pizza yang lain diambil sama si ibu sih ini kayaknya. Kok rasanya bisa sama. Bahkan lebih empuk sih ini. Iya. Ini namanya adalah pizza pokdel kayaknya ini. Ada pok dan kandel gitunya. Pogdel. Pogdel. Enak beneran, enak banget. Makanya saya sekali lagi, wah, pesen lah. Saya yakin teman-teman akan satisfying dan ini cocok. Harganya berapa sih kalau bisa? Harganya tergantung ukuran kantong yang order. Kok bisa gitu? Iya, Pak? karena kita menyesuaikan budgetnya. Jadi Kelihatan ya dari muka-mukanya ya. Kalau muka-muka orang susah kayak kita ini, wah gitu biasa. Ada Kecil. kok yang 15.000. ada 15.000, 25. Kalau yang segede gini, Ini yang 25, yang 35. Ini yang 35 karena pakai apa Topping. itu? Mozzarella. 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 Kejunya mozzarella. Oke. Kalau keju cheddar yang serut itu biasa bisa. Kalau mozzarella itu kalau lagi panas tuh bisa nganyonyot kan ya? iya. Iya. Magnus Tapi itu. nggak ribet banget itu makannya. Iya. Ya. Ribet ya. Makan di tempat. Makan di tempat. Enak banget. Teman-teman wajib nyobain. Di sini juga ada snacknya banyak. Saya kasih lihat ke teman-teman. Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota. Karena lu masih muda, gue tawarin. Enggak, maksudnya Pak Wali Kota izin ya. Ini saya ngasih tahu kalau di Cilegon itu kader Ansor itu, kader Banser itu punya produk yang sangat-sangat bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Termasuk dengan merek-merek yang ternama. Mau pizzanya, mau ininya, oke, jos gitu. Ini ada apa ya? Risol Bu ya? Apa nih namanya ya? Oh, itu sosis Solo. Sosis Solo, isinya ayam. Isinya ayam, Mas. Ini sosis Solo. Ya, Kalau yang ini Dadar Itu gulung. pisang. darlung piscok. darlung biscok. Ini Kebab itu mini. kebab mini. kebab mini. Kalau ini Risol Itu mayo. risol mayo. Oke. Saya agak tertarik dengan sosis Solo. Solo ya. Tapi bikinnya nggak di Solo. Oh, bikinnya di Merak. Di Merak. Namanya aja Solo ya. Oke. Apa jangan-jangan yang bikinnya sendirian aja si ibu gitu. Jadi namanya Solo. Iya, yang bikinnya Solo sendiri. Saya bagian bungkus. Bagian bungkus ya. Iya emang kelihatan Bapak mah suka ngebungkus doang, nggak bisa masak kan. Tapi tanpa si bapak si ibu nggak bakal bisa usaha. Tapi Benar? kalau saya mah hobi masak dari kecil itu. Siapa? Saya. Oh gitu. Di rumah Tapi nggak enak itu- ibu ya makan. Enak nggak? Alhamdulillah jarang masakin. Oh gitu ya. Jarang masakin. Jarang masakin. Si Tapi bapak dulu aja. waktu kecil di rumah itu orang tua ngerantau ke Semarang. Hmm. Saya sama adik saya yang perempuan tuh masakin buat adik-adik yang masih sekolah itu. Hmm. Cuma kalau sekarang karena ada istri jarang masakin saya. Masakin. Kenapa sih Pak ini jualannya jauh banget ini harus ke Merak? Bisa dikirim. Bisa lah ya. Bisa. Takutnya PW ada acara. Ketua iya. PW pesennya di sini aja nih enak nih serius. Aduh. Cuma kan dari Merak ya jauh juga ya. Tapi dikirim pakai kalau sama Pak Haji mah pakai sajadah Aladin ke sininya. Kecup Tintin nyampe. Tintin yang lancip. Udah ini jos banget. Sahabat-sahabat. Kalau saya nge-review semuanya ntar kita nggak bisa habis nih ya. Tapi ini enak banget serius. Teman-teman harus nyobain. Ini produk-produknya kreatif banget sih ibunya, Bu Hajinya sama Pak Hajinya. Ini adalah bukti nyata bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan hati, segala sesuatu dilakukan dengan mendengarkan. Kadang kita ini hanya bisa berbicara tanpa mendengarkan. Ini semua masukan didengarkan, terus berinovasi, akhirnya rasanya sangat-sangat jos. Inilah buah hasil karya daripada keharmonisan sebuah rumah tangga Pak Haji dan Bu Haji. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya mau ada satu kalimat terakhir bahwa berusaha itu bukan soal kita punya apa, tetapi berusaha itu kita mau mulai dari mana. Mulailah kalau kata Pak Haji
mulailah mentalnya dibuat menjadi mental petarung. Kemudian kata si ibu, segeralah bergerak. Demikian, terima kasih banyak Pak Haji. Ya, sama-sama. Dan Bu Haji, luar biasa banget gitu. Terima kasih. Saya bisa makan-makan, saya bisa mampir ke Merak kayaknya ya. Insya Allah terbuka. Terbuka ya. Kontak. Kontak. Takutnya saya ke Merak saya diblokir. Enggak ya. Silakan lewat. Oke. Oke. Makasih banyak pokoknya Pak Haji, Bu Haji. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita usahanya semakin melejit. Amin. Usahanya semakin melejit. Income-nya semakin sangat-sangat besar gitu. Alhamdulillah. Pesanannya semakin semakin banyak. Amin. Terima kasih banyak. Begitulah sahabat-sahabat perjumpaan kami bersama dengan dua orang yang terus memadu kasihnya sampai menimbulkan ataupun membuat produk yang sangat keren. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat. Jangan lupa makan dan jangan lupa pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.